Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan kajian ilmu hakikat atau ilmu tasawuf yang sangat dalam, yaitu mengenai asal-usul kejadian diri manusia dalam kandungan ibunya, beserta dengan rahasia 4 sahabat yang ada bersama kita dalam kandungan ibu. Orang zaman dulu menamakan ilmu ini adalah ngaji tua atau ilmu tua. Mari kita sama-sama mendengarkan kajian berikut ini. Dalam proses kejadian anak Adam menyebutkan bahwa Manikam tidaklah sendirian di dalam taraib. Dia dijaga oleh 4 sahabat yang saling bahu-membahu dalam membina pribadi Nur Muhammad, menumbuhkan Manikam menjadi bentuk yang lebih sempurna, yaitu anak insan yang bakal menampakkan sifat-sifat Tuhan selepas kelahirannya. Adapun asal diri laki-laki itu bertemu dengan diri wanita, maka berkawinlah mereka di tempat naif, sudah berkumpul atau nikah batin, dan asal nama kemaluan laki-laki itu ialah Nukuntilah, dan nama sir laki-laki itu ialah Nur Ayan Sabitah. Lalu nama kemaluan wanita tersebut adalah Nur Puwikillah, dan nama penjaga lobang kemaluannya adalah Nur Sipunti, dan nama sirnya Nur Manikam. Nama tempat sirnya ialah Nur Sikunti. Setelah itu bersetubuhlah laki-laki dengan wanita untuk menyatukan Nur Ayan Sabitah bertemu dengan Nur Manikam, lalu mendapatkan kun rasa lezat rahmat dan nikmat meresapi ke seluruh badan, mulai di kepala sampai tapak kaki. Sesudah itu berkelahi atau berebut 2 sir itu. Jikalau Nur Ayan Sabitah yang menang, maka laki-lakilah anaknya. Jika Nur Manikam yang menang, maka perempuanlah anaknya. Sesudah itu bersatulah 2 sir itu menjadi satu. Waktu 40 hari namanya Irhumul Hayat. Sesudah 80 hari menjadi segumpal darah namanya Nuktah. Sesudah 120 hari menjadi orang-orangan manusia namanya Nurun Nurin. Sesudah 160 hari menjadi badan lengkap namanya budak, zikirnya inna anna amanna. Sesudah 7 bulan masih kecil namanya Ahmad. 9 bulan 9 hari sudah besar namanya Muhammad. Sudah lahir dari rahim ibu namanya manusia, zikirnya A. Dan sandarannya ada 4, yaitu yang pertama namanya Camaria, yang kedua namanya Tubania, yang ketiga namanya Tambunia, dan yang keempat namanya Uria. Dan waktu itu diadakan bermacam-macam perjanjian, tapi perjanjian itu sudah ada di Lauh Mahfuz dan dibicarakannya setelah kita lahir ke dunia. Dan ini perjanjiannya: awal engkau lahir kami yang 4 ini saudaramu. Awal engkau lahir bertelanjang, nanti pulangnya bertelanjang. Asal engkau lahir budak, nanti pulang itikadnya budak. Umur sekian tahun, kaya dan miskin. Kalau mau pulang ada tanda pengabaran. Kalau mau pulang ada sebab. Kalau mau pulang sakitnya tidak lama, 3 hari sampai 7 hari. Kalau mau pulang tiada godaan. Demikianlah asal perjanjian kita lahir ke dunia ini. Jadi wajib bagi laki-laki, wanita, tua, dan muda, kita pelajari asal perincian diri kita ini. Asal tiada, lalu ada, dan kembali kepada tiada. 4 sahabat itu sekarang sudah menjadi satu dalam kehidupan diri manusia, ketika di dalam rahim sendiri-sendiri wujudnya. Tapi ketika bayi sudah lahir, secara jasmani hanya ada satu wujud. 4 sahabat itu gaib, tetapi tetap menyertai dalam wujud ruhani, tidak kasat mata. Itulah daya roh idofi atau roh pendukung dalam diri manusia, yang juga berasal dari Nur Muhammad. Dia tetap hidup hayyun walaupun nanti harus terpisah dari jasad apabila manusia telah mati. Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel yang diibaratkan dengan warna merah, putih, hitam, dan hijau sebenarnya menjadi obor bagi diri, tetapi jika tidak bijak diri manusia boleh terbakar sehingga kehilangan sifat-sifat manusiawinya. Obor itu berupa 4 kekuatan jiwa atau nafsu: Al-Ammarah, Al-Lawwamah, Al-Sufiyah, dan Al-Mutmainnah. Yang pertama namanya Kamaria, cahayanya berwarna merah, unsurnya api yaitu darah, malaikatnya Jibril. Yang kedua namanya Tubania, cahayanya berwarna putih, unsurnya air yaitu air mani, malaikatnya adalah Mikail. Yang ketiga namanya Tambunia, cahayanya berwarna hitam, unsurnya tanah yaitu daging,
Malaikatnya adalah Israfil, dan yang keempat namanya Uriyah, cahayanya berwarna hijau, unsurnya angin yaitu nafas. Malaikatnya adalah Israel. Akan kujelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Camariah adalah unsur api bagi diri manusia, atau sebagai daya yang memancarkan cahaya merah mendorong tumbuhnya emosi. Daya yang merah ini juga menimbulkan berbagai macam keinginan. Lemahnya daya ini pula menyebabkan hilangnya rasa cinta, hilangnya selera dalam hidup. Tanda cinta atau kasih sayang dilambangkan dengan warna merah. Cahaya merah pada api sekaligus simbol kekuatan, keberanian, keperkasaan, dan kebesaran. Api pula memiliki daya membakar yang sangat hebat. Dalam sekejap mata api boleh menghanguskan benda apa saja. Kemampuan untuk mengendalikan kekuatan yang berwarna merah ini akan melahirkan sikap hidup yang penuh kedermawanan bagi sesamanya. Si Camariah ini memang harus diperhatikan agar kita boleh menjadi manusia pemaaf, bukan manusia pendendam. Kehidupan yang damai tak pernah terwujud bila dendam selalu dilampiaskan. Sifat-sifat yang melekat pada Camariah adalah sifat malaikat Jibril. Allah mensifatkan malaikat Jibril sebagai suatu perkara yang besar atau syadid al-quwa. Di samping mempunyai tempat dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah pemilik Arash, justru Jibril ditaati di alam malaikat dan sangat amanah. Oleh sebab itu malaikat Jibril bertugas sebagai duta antara Allah dan Rasulnya. Yang kedua, Tubaniyah adalah cahaya putih. Unsurnya air yaitu air mani. Tuban adalah cairan yang berfungsi sebagai penjaga badan janin di dalam rahim. Tetapi bukan dalam artian ini. Yang dimaksud Tubaniyah ketika menyatakan dia adalah malaikat Mikail. Tubaniyah adalah manifestasi malaikat Mikail yang akan senantiasa bertanggung jawab akan urusan rizki dan kesejahteraan janin sehingga dia habis umurnya. Malaikat Mikail bertugas memelihara kehidupan, mempunyai tempat dan kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Tuhan. Memiliki pembantu-pembantu yang diperintahkan untuk melaksanakan tugas-tugasnya, seperti menggiring angin dan awan dan menyiramkannya pada suatu negeri dan kampung sehingga hujan boleh turun di situ. Tuban merupakan tempat kedudukan bagi malaikat Mikail. Air tuban berfungsi sebagai pelindung kesejahteraan dan keamanan janin di dalam rahim, memberikan keamanan dan tempat tinggal yang nyaman. Malaikat Mikail oleh komunitas Sufi dipandang sebagai sahabat yang akan menjalankan perintah Tuhan untuk melindungi dan mensejahterakannya. Tubaniyah adalah cahaya putih. Putih melambangkan perdamaian dan kesucian, artinya manusia sejak keberadaannya di dalam rahim telah dibekali oleh Allah dengan potensi fitrah yang suci dan damai. Dikatakan dalam hadis, setiap anak dilahirkan dalam keadaan potensi fitrah, yaitu suci. Hendak menjadi apa dia kelak tergantung kepada pendidikan kedua ibu bapaknya. Apabila dididik dengan benar, maka dia akan tumbuh dan berkembang tetap dalam kesucian dan kedamaian. Oleh sebab itu diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang potensi cahaya putih ini. Yang ketiga, Tambuniyah pula adalah cahaya hitam. Unsurnya tanah, dia menjadi daging disebut malaikat Israfil. Daya yang memancarkan cahaya hitam boleh membangkitkan rasa marah dan sakit hati. Jika daya hitam ini menguasai manusia, maka dia akan berbuat secara membabi buta, berbuat tanpa arah. Tetapi daya yang berwarna hitam ini juga berfungsi secara positif bila dikuasai. Keperkasaan manusia bahkan wujud dari pancaran cahaya hitam Tambuniyah dalam dirinya. Karisma manusia juga zahir dari daya yang berwarna hitam. Warna hitam pula simbol bagi dunia gelap. Manusia tercipta di alam yang gelap gulita. Kegelapan di rahim ibu secara normal. Janin manusia selama 9 bulan 10 hari berada di kegelapan rahim ibu. Pelupuk mata tidak berfungsi. Tambuniyah yang oleh kaum Sufi disifatkan sebagai malaikat Israfil tetap mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan bayi di dalam kegelapan. Malaikat Israfil adalah malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala sebanyak 3 kali tiupan. Tiupan yang mengejutkan semua makhluk, tiupan kematian dan tiupan kebangkitan. Sangkakala atau al-sur adalah tanduk yang ditiup. Setiap lengkung daripadanya seperti antara langit dan bumi. Dan di dalam tanduk itu terletak roh sekalian hamba.
Fungsi tambuni adalah untuk memayungi janin sampai ke tempat tujuan. Dialah yang memberikan kekuatan berupa nutrisi makanan janin selama di dalam rahim ibu. Tambuni terbentuk setelah bakal janin tumbuh di lapisan pada rahim selama 2 bulan. Setelah bakal janin tumbuh menjadi janin, tambuni terbentuk dan berfungsi sebagai sarana untuk pertukaran zat atau makanan dan buangan dan darah bagi janin. Sangkakala kehidupan bekerja di dalam rahim, tambuni betul-betul bagaikan lapisan atmosfer yang memberikan kehidupan dan kematian untuk si calon bayi dalam rahim. Tambuni sejajar dengan posisi malaikat Israfil. Seperti halnya Tuban, tambuni tetap memberikan perlindungan bagi manusia setelah dilahirkan, meskipun jasadnya sudah tidak ada lagi. Dari sisi keberadaannya, malaikat Israfil dicipta Tuhan lebih dulu daripada malaikat Mikail dan Jibril. Israfil akan selalu memberikan perlindungan metafisik kepada manusia. Israfil diyakini sebagai pelita hati, agar hati tetap terang. Itulah sebabnya sejahat-jahat manusia masih ada secercah cahaya dalam hidupnya. Tetap ada kebaikan yang dimilikinya, meski sebesar debu. Yang keempat, Uriah adalah cahaya hijau. Unsurnya angin yaitu nafas. Dia adalah malaikat Israel. Israel dikenal sebagai malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa, dibantu oleh satu jamaah malaikat yang terdiri dari 2 kelompok, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Israel adalah jenis malaikat yang menakutkan, tetapi berlemah lembut terhadap orang mukmin. Justru ia akan datang dengan bentuk rupa yang bagus dan menarik ruh orang mukmin yang soleh secara lembut, serta berbicara kepadanya dengan percakapan yang bagus pula. Apabila ajal seorang hamba telah sampai, Allah memerintahkan malaikat maut agar mencabut nyawa hamba tersebut. Selanjutnya, malaikat Israel menghantar ruh manusia pergi melalui 7 peringkat langit menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Tuhan, yang untuk selanjutnya dikembalikan lagi ke dalam jasadnya di alam barzah untuk dimintai pertanggungjawaban. Fungsi malaikat Israel sebenarnya memberikan kemudahan hidup manusia. Dia adalah kekuatan Tuhan yang berada di dalam nafas. Dengan kata lain, dia mempunyai kekuasaan atas nafas kehidupan manusia. Ketika manusia masih dalam rupa janin, Israel mengatur suplai oksigen dari ibunda ke janin. Dia terlibat secara fisik sejak janin masih lagi dalam rahim sehingga mati. Israel tetap setia mendampingi kehidupan manusia, sama ada di saat dia tidur maupun terjaga. Malaikat Israel pula yang setia membantu manusia memisahkan diri dari badannya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa jiwa manusia setiap hari pulang pergi dari jasad. Apabila tidur, jiwa berkelana dan kembali ke jasad ketika bangun. Meski semua yang ada di alam ini dalam kekuasaan Allah, tapi kerja alam ini berdasarkan suatu sistem. Jika di Al-Quran dinyatakan bahwa Allah yang mengendalikan jiwa manusia, tapi Al-Quran juga menyebutkan bahwa Allah mengutus penjaga-penjaga ke dalam diri setiap insan. Penjaga-penjaga inilah yang menunaikan tugasnya untuk memulakan dan sekaligus mengakhiri kehidupan manusia bila sudah sampai ajalnya. Keempat-empat malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Israel, dan Israfil, disebut 4 sekawan, adalah para malaikat mulia. Jibril dan Mikail adalah isyarat dari sifat jalal dan jamal Allah. Sementara itu pasangannya adalah malaikat Israel dan Israfil sebagai itibar, sifat Allah yang maha qahar dan yang maha kamal. Sifat jalal adalah aspek keagungan, kehebatan, kedahsyatan yang mencekam, mengancam, menakutkan, dan karena itu mesti ditaati. Sifat jalal tampil sebagai malaikat yang bertampang sangar, bengis, murka, dan menakutkan. Namun, sifat jalal Allah tidak mengesankan Tuhan itu suka membalas dendam atau sakit hati bila tidak dipatuhi perintahnya. Dia adalah maha suci daripada segala sifat yang tak patut baknya. Dia telah mengatur alam raya ini dengan hukum yang benar, adil, objektif, dan seimbang. Sifat jalal berpasangan dengan sifat jamal, yaitu keindahan, kecantikan, mempesonakan, menimbulkan cinta, dan kasih sayang.
Seorang anak manusia yang dibina oleh perpaduan daripada kedua-dua potensi jalal dan jamal menjadikannya tumbuh dan berkembang menjadi orang yang memiliki kekuatan mengagumkan, karisma, dan kewibawaan. Aku ingin memberitahu sedikit rahasia orang tua-tua zaman dulu. Disebabkan mereka sudah mengetahui kajian seperti yang sudah aku jelaskan ini, maka orang tua zaman dulu menyusun kalimatnya dengan rapi dan akhirnya menjadikannya sebuah doa, mantra, atau ajian. Kebanyakan mereka menggunakan untuk membantu orang yang sedang melahirkan atau persalinan supaya tidak kesulitan dalam melahirkan, dan juga untuk membantu orang yang sedang hamil agar tidak keguguran dan supaya dijauhkan dari mata para tukang sihir. Di samping itu mereka akan menjadikan sebagai ilmu semula. Jadi bisa untuk mengunci gerak musuh agar mereka menjadi seperti patung. Bisa juga untuk digunakan sebagai pengobatan medis dan non-medis. Digunakan untuk ilmu panglimunan atau agar tidak bisa dilihat oleh musuh. Bisa juga digunakan untuk pemikat hati lawan jenis. Dan bisa memerintahkan keempat saudara atau sahabat itu untuk keperluan apa saja dengan membuka kunci ghaib dalam dirinya. Dan masih banyak lagi keutamaannya yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Yang terpenting adalah bagi mereka yang sudah mengetahui akan rahasia ini atau kajian ini, maka semakin tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempermudah mereka untuk mengenal dirinya lalu mengenal Tuhannya. Semoga dengan adanya pengkajian ini menambah luas lagi ilmu pengetahuan kalian, dan jangan lupa bantu dukung channel kami ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman atau saudaranya, agar supaya mereka mengetahui apa yang kalian tahu. Terima kasih.